Gaya hidup mewah pejabat yang tersandung korupsi kembali menjadi sorotan. Beberapa yang tersandung pun masih tergolong muda. Upaya melatar belakangi hal tersebut bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Niki Antonio Saputra, peneliti Lab Psikologi Politik UI. Selamat malam, Mas Niki. Selamat malam Mbak Tifla. Oke, Mas Niki, ini kan kalau ngomongin politisi muda gitu ya, pemimpin muda itu kan cenderung seperti menjadi harapan dari banyak orang karena mungkin yang muda-muda ini terkesan idealis gitu ya, belum terkontaminasi lah dari godaan-godaan itu. Tapi justru kenyataan ya, beberapa yang tersandung korupsi adalah mereka-mereka pemimpin muda atau politisi muda. Nah, apa sih Mas yang menyebabkan hal ini? Nah itu sebenarnya udah terjawab sama Mbak Tifa sendiri sebenarnya. Gimana tuh? Jawabannya tadi kayak Mbak Tifa bilang ini belum terkontaminasi. Benar, jadi ketika mereka terkontaminasi, jadi ketika kita masih muda, masih zaman mahasiswa, masih semangat berkoar-koar kayak gitu kan, itu kan istilahnya tempat sekolah kita ya, belum ada tantangan, belum keluar pesantren lah istilahnya, belum hidup di dunia sebenarnya kayak gitu kan. Tapi ketika dia keluar kayak gitu, godaannya beneran ada kayak gitu, dan itu real kayak gitu. Nah, dan perilaku manusia itu kan sebenarnya nggak cuma faktor personal ya, kayak ya di kampus misal kayak gitu mereka masih idealis kayak gitu kan, karena ya kontrolnya masih bagus, normanya pun masih bagus. Tapi ketika keluar masuk ke dunia politik yang normanya bahwa korupsi itu frequently terjadi, sering terjadi, lama-lama terkikis nih Mbak, lama-lama tergoda juga nih. Oke. Nah, menarik nih kayak gitu. Oke, jadi rentan terhadap hal-hal seperti itu atau jangan sampai mudanya mengabdi, tuanya justru korupsi, jangan sampai juga seperti itu ya. Oke, Jangan sampai juga. Mas Niki, kalau kita berbicara mengenai korupsi, memang apakah korupsi itu beregenerasi, berevolusi gitu? Karena mungkin yang muda-muda ini melihat contohnya senior-seniornya, junior melihat seniornya, oh dia begitu, oh dia bisa begini. Tapi sebenarnya tahu konsekuensinya. Iya, pertanyaan sorry Mbak, tadi putus. Oke, apakah korupsi ini beregenerasi dan juga berevolusi karena yang junior-junior ini melihat apa yang dilakukan oleh seniornya. Jadi ada contoh buruk sebenarnya. Oke. Apakah ini meregenerasi ya? Pertanyaannya, korupsi ini meregenerasi. Iya, menurut saya iya. Selama sistem politik ini penyebabnya kan kalau kita bicara korupsi secara umum ya, itu kan ada dua faktor ya penyebabnya. Itu karena needs, karena kebutuhan, dan juga karena greed, karena rakus ini tadi. Ini greed ini yang faktor personal individu kayak gitu kan. Nah, needs kita itu kan ada dua pendorong korupsi. Itu karena kebutuhan personal, dan ini biasanya terjadi di birokrat. Misalnya yang kayak korupsi-korupsi kecil tuh Mbak, karena gaji kurang kayak gitu, boleh deh ngambil suap kayak gitu dikit-dikit kayak gitu. Nah, tapi yang kedua nih yang lebih ngeri kayak gitu, itu karena political needs, karena sistem politik kita kan membutuhkan biaya besar ya, butuh biaya besar untuk biaya kampanye, biaya rekrutmen kayak. Jadi ini akhirnya korupsinya di sistemik, jadi usia, senioritas, junioritas itu nggak ngaruh lagi karena emang akhirnya faktor inilah yang karena political needs yang besar ini tadi akhirnya mau nggak mau menyebabkan individu terbawa korupsi kayak gitu, karena ada tuntutan dari partai misal, atau tuntutan karena udah dipakai perahu partai tertentu misal kayak gitu kan, untuk balas budi kayak gitu kan. Jadi akhirnya ya itu tadi bayar utang lah istilahnya kayak gitu. Selama sistem politik ini nggak dipotong, nggak diperbaikin kayak gitu, sistem biaya politik kita yang besar kayak gini nggak dihilangkan akar masalahnya, ya udah bakal regenerasi ini, bakal terus menerus sistemik kayak gitu. Oke, jadi karena sistem politiknya memang yang harus dibenahi, tidak berjalan baik, sehingga itu yang mengakibatkan munculnya atau banyaknya kasus-kasus korupsi, termasuk juga tadi ongkos politik yang mahal, begitu ya Mas Niki ya? Betul. Itu menurut saya faktor paling besar ya. Di samping karena ada faktor greed tadi, individu yang nggak pernah puas, mau beli ini, ngambil korupsi terus kayak gitu, nggak cukup puas sama dirinya kayak gitu. Oke. Bisa kita bahas lebih detail sih sebenarnya kalau mau di greed. Oke, nah boleh dijelaskan mungkin lebih detail tapi lebih singkat gitu ya. Termasuk kenapa orang-orang yang sudah ada di level atas atau mungkin punya jabatan cenderung sangat rentan terhadap goda-godaan seperti ini.
Ya, itu tadi karena norma sosial yang ada di dunia politik kita seperti itu, Mbak. Kita bicara soal norma deskriptif apa ya? Norma deskriptif itu bicara soal norma yang sebuah perilaku yang sering terjadi kayak gitu. Jadi ketika kalau kita lihat di dunia politik kita kayak gitu, korupsi itu lumrah kan ya sebenarnya, apalagi di kepala daerah kayak gitu-gitu. Jadi walaupun ketika mereka udah sampai di sana, lihat praktek itu sering terjadi, itu jadi hal yang lumrah dari awalnya. Ini bukan soal boleh nggak boleh ya norma yang kita bicarakan, tapi ini sering terjadi atau nggak sering terjadi. Ketika itu sering terjadi, akhirnya individu tergoda lah untuk akhirnya ya udah ikut-ikutan kayak gitu. Walaupun dia tahu konsekuensinya, tapi kadang godaan short term ini, jangka pendek inilah yang bikin mereka tergoda, apalagi besar jumlah nilainya kayak gitu kan, yang buat dikorupsi kayak gitu. Oke, termasuk apakah dengan perilaku gaya hidup mewah, hedon itu juga menjadi salah satunya, karena yang kita lihat ya mereka ini ternyata di belakangnya punya jet pribadi, mobilnya pun juga mewah-mewah gitu, banyak barang-barang yang wah gitu, intinya yang memang karena gaya hidupnya memang hedonism. Menurut aku gaya hidup itu terserah ya, balik ke masing-masing dari pejabat itu masing-masing, as long as itu bukan uang negara yang mereka pakai misal kayak gitu kan, itu kan karena pilihan masing-masing ya kayak gitu, preferensi aja kayak gitu. Cuman ketika udah nggak ada yang salah juga menurutku mereka mau hedon atau enggak kayak gitu, selama itu uang pribadi mereka sih sebenarnya kayak gitu. Oke. Jadi terkait sama korupsi ini, bisa jadi nih aku duga kayak mereka pengen jadi kepala daerah, bisa jadi karena wah ini ada kesempatan dapat uang misal banyak untuk memenuhi gaya hidup atau kerakusan mereka misal kayak gitu kan, untuk buktiin diri. Ada orang-orang yang punya nilai kayak gitu kan, sukses itu dari hal-hal material kayak gitu kan, dengan punya mobil mewah, pesawat pribadi kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu, dan mereka masuk ke dunia politik mungkin motivasinya itu yang paling pertama kayak gitu, bukan untuk mengabdi atau ya membangun masyarakat misal kayak gitu kan. Oke, jadi lifestyle menurut Anda tidak menjadi pendorong. Artinya kan begini, kalau memang lifestyle-nya sudah mewah, ada secara dari sisi psikologisnya itu kan yang mendorong haus akan hal-hal yang bersifat atau berbau kemewahan. Itu ya karena greedy-nya aja itu Mbak ya. Karena greedy-nya. Dan mungkin ya itu tadi aku bilang, karena motivasinya mungkin dari awal ketika mau maju misal kayak gitu kan, jadi bupati atau gubernur, wah ini bisa memenuhi gaya hidup mewah, iya makin terpenuhin lah itu kan. Jadi emang itu goals utamanya, bisa jadi kayak gitu. Cuman soal mau milih hidup mewah atau enggak, itu pilihan masing-masing menurutku ya kayak gitu. Selama nggak pakai uang negara, nggak korupsi, nggak masalah. Itu kaya juga ya kalau kita lihat tadi. Iya. Itu berlaku tidak hanya untuk mereka yang muda saja, tapi yang mungkin yang levelnya sudah di atas, yang usia jauh di atas pun juga seperti itu ya. Terima kasih Mas Diki Antonio Saputra sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam Mas Diki, sehat selalu. Oke. Terima kasih Mbak.